Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu mencari kebaikan melalui konten nih, bersama dengan Bang Hendra, konten kreator. Bang Hendra, selama abang sudah menjadi konten kreator ya sampai dengan sekarang, ini kan di berbagai platform media sosial ya Bang ya, bukan cuma satu media aja kan ya. Nih suka dukanya apa sih Bang? Buat konten, apalagi kan waktu itu kan memang posisinya lagi di Papua kan ya, sembari bertugas, sembari buat kontennya. Suka duka yang di sini atau di sana juga? Yang di sini juga, yang di sana juga nih. Baik. Kalau suka dukanya banyak ya? Bukan suka sih, lebih ke kendala. Ya kalau di Papua seperti sinyal ataupun ya emang sudah 4G tapi di sana. Tapi kalau untuk buka sosmed nggak bisa, ataupun cuman WA pun delay seperti itu Kak. Jadi untuk sinyal. Jadi kalau untuk mengupload konten kebaikan ketika sedang di Papua, menggunakan wifi berbayar seperti itu Kak. Wifi berbayar? Iya. 4 jam 50.000, 8 jam 100.000 seperti itu Kak. Kalau untuk lebih lancar untuk berinternet ataupun mengupload konten seperti itu Kak. Tapi kalau untuk sukanya mungkin dikarenakan perbedaan budaya jadi unik seperti itu Kak. Bercengkrama dengan masyarakat pedalaman Papua, bertemu dengan adik-adik yang masih ini polos-polos yang belum ngerti itu Kak. Terus pokoknya lucu aja kalau sukanya seperti itu Kak. Kalau untuk di Bengkulu seperti mungkin nggak ada kendala, mungkin kalau internet kan udah lancar di Bengkulu. Yeah. Jadi untuk mencari ide-ide atau mencari referensi di Bengkulu cukup mudah karena kan scroll ketemu konten yang menarik, amati tiru modifikasi seperti itu Kak. Jadi kalau untuk di Bengkulu kendalanya sih nggak ada. Palingan mencari sasaran untuk mencari sasaran untuk dibagikan kebaikan seperti itu Kak. Palingan itu aja kendalanya Kak. Tapi pernah nggak sih ketika buat konten tiba-tiba ada mungkin masyarakat sana, bang jangan dibuat konten gitu, bang jangan di-upload gitu, pernah nggak? Kalau untuk di sana nggak sih. Palingan masyarakat di pedalaman Papua mungkin masih tabu sih tentang kecanggihan gadget teknologi gitu tentang ya. gadget ataupun tentang kamera. Mungkin banyak yang bukan tidak mau tapi mungkin takut, masih tabu seperti itu. Bukan takut, mungkin aneh lihatnya ya. Aneh mungkin. Oke, tadi kan abang juga bilang kalau misalnya di sana itu berbayar ya wifi-nya ya. Yeah. Itu untuk berapa orang atau cukup satu orang aja tuh? Voucher seperti itu Kak. Voucher. Satu orang seperti itu Kak. Tapi dia wifi gitu? Iya. Berapa tadi? 4 jam 50.000, 8 jam 100.000 seperti itu. Waduh, berarti bayar dong ya buat kontennya. Kalau untuk mengupload saja, tapi kalau untuk buatnya kan enggak. Jadi disiapkan kontennya disiapkan terlebih dahulu, kalau sudah diedit baru diupload gitu. Abang sendiri ngeditnya sendiri berarti ya? Ya, kebetulan alhamdulillah ada basic untuk mengedit seperti itu. Oh jadi, iya. Dikembangkan bakat tersendiri gitu kan. Suka banget ngedit gitu ya buat konten gitu kan. Waktu itu ini nggak sih, konsisten nggak sih, misalnya dalam sehari upload 1 atau dalam berapa minggu ngupload 1 gitu? Kalau konsisten di sana tiap hari itu wajib untuk ngupload tiap hari. Oh iya. Karena kan kebetulan FYP terus, jadi tiap hari harus ngupload. Tapi kalau untuk di Bengkulu ngupload konten paling tidak 2 kali sehari. 2 hari sekali ngupload konten. 2 hari sekali ya. Nah, kan nugasnya kan di Brimob ya, di Brimob Surabaya kan ya. Pernah nggak sih senior yang di sana bilang, kamu nih ke Papua nggak nugas nih kayaknya, kasihkan main handphone doang gitu? Ada nggak yang bilang kayak gitu? Enggak sih Kak, juga kan paham lah, kan laporan dikirim terus ke Bengkulu seperti itu Kak, kegiatan-kegiatan di sana dikirim terus. Jadi paham sendiri lah, mungkin kebetulan sesuai juga dengan satgasnya, dengan temanya Satgas Damai Kartens. Jadi pendekatan dengan masyarakat seperti itu Kak. Berarti sering banget ya buat konten-konten di sana ya. Pokoknya banyak aja ya. Idenya dari mana sih emangnya biasanya? Dari kegiatan itu ya? Kalau untuk konten. Ya, kalau untuk ketika di Papua lebih ke spontan itu Kak. Nemu momen diabadikan, direkam, terus diedit, terus diupload, seperti spontan kalau di sana Kak. Tapi kalau untuk di Bengkulu lebih dibikin dulu konsepnya, terus diobrolkan dengan rekan saya ataupun kameramen saya. Jadi mencari pendapat seperti itu Kak. Kalau untuk di Bengkulu apakah ini layak atau
bisa dijadikan konten seperti itu. Iya. Kalau di sana kan mungkin lebih spontan karena kan banyak yang unik-unik seperti itu Kak. Ada nggak sih beberapa tempat yang memang nggak boleh diposting misalnya di Papua tuh? Misalnya daerah perbatasan atau mungkin aktivitas masyarakat di sana gitu kan? Kalau untuk di posting mungkin dari aturan sosial medianya sendiri itu Kak, mungkin ada unsur kekerasan ataupun ketelanjangan ataupun bisa jadi di ban dari sosial media tersebut Kak. Jadi banyak sih bagian ketika sudah ngupload dikasih peringatan oleh sosial media TikTok, mungkin Instagram diberi peringatan. Jadi dari peringatan tersebut mungkin jadi pembelajaran bahwa mungkin konten tersebut kurang layak untuk diekspos seperti itu Kak. Sih. Memang kalau misalnya kita buat konten itu kan berarti harus tahu dulu dong ya yang mau diposting apa. Nah kebanyakan sekarang tuh kan pengen viral dengan cara yang kadang-kadang menyinggung ya kan, dan hal-hal negatif gitu ya. Tapi kalau abang sendiri berarti konsisten memang kontennya kebaikan ya gitu, atau pernah nggak sih pengen buat konten yang hal-hal lain gitu temanya gitu? Kalau di sosial media sekarang kalau konten negatif mungkin lebih cepat viral ataupun kalau kebaikan sih alhamdulillah diberikan kelancaran terus buat konten, donasi masuk terus sampai sekarang, ataupun brand-brand mau masuk sampai sekarang, mau membantu, dan juga endorse lancar sekarang. Jadi apa tadi Kak? Buat konten gitu kan ya. Tapi kan kalau misalnya di Papua tadi kan abangnya bilang ya, tadi ada beberapa memang titik yang blank spot berarti di sana ya, nggak stabil sinyal di sana berarti ya. Mungkin untuk sinyal ada sih 4G provider tertentu. Cuman ada satu provider sih di sana yang bisa ada sinyal. Dan juga kalau sudah 4G sih tapi cuman logonya aja sepertinya. Kalau untuk kecepatan internetnya nggak ada sama sekali. Apalagi kan abangnya di pedalaman waktu itu kan ya, daerah perbatasan gitu ya. Sebenarnya bukan pedalaman sih, tapi kota, kabupaten. Tapi kabupatennya masih berkembang seperti itu Kak. Dikarenakan gejolak konflik mungkin jadi tidak aktif lagi itu kabupatennya Kak, seperti itu Kak. Nah iya, Papua tuh kan masih gejolak konflik ya sampai dengan sekarang ya. Aman gak sih di sana? Ya tergantung sih, kalau di kota-kota besar seperti Timika, Jayapura ataupun Merauke mungkin itu aman seperti itu Kak. Karena kan udah kota besar dan juga banyak pendatang-pendatang yang mencari rezeki di sana seperti itu Kak. Kamu sempat kebayang gak sih waktu itu kan pasti pertama kali merintis konten itu kan masih sedikit banget pengikutnya, masih sedikit yang nonton, tiba-tiba FYP waktu di Papua nih ya. Gimana perasaan kamu? Kebayang gak sih sampai sekarang tuh kayaknya udah banyak yang kenal nih ya si Hendra yang buat konten kebaikan itu gitu. Kalau sebenarnya kalau ketika di Papua mungkin algoritma konten saya mungkin nasional seperti itu Kak. Tapi Bengkulu ada banyak masyarakat Bengkulu tahu. Tapi kalau untuk algoritmanya mungkin nasional. Jadi seluruh Indonesia seperti itu Kak. Tapi kalau sudah di Bengkulu sekarang, alhamdulillah ketika saya cek insight konten saya mungkin Bengkulu masuk persenan berapa penonton Bengkulu seperti itu Kak. Udah ada pendapatannya nggak sih dari buat konten? Pendapatannya kalau dari YouTube ada AdSense-nya. Terus kalau TikTok dan Instagram palingan ini sih endorse ataupun ataupun ya bantuan-bantuan seperti itu Kak dari netizen ataupun dari brand-brand. Berarti sampai sekarang aktif ya dibuat konten di berbagai media sosial ya? Iya, paling harus ngupload semua sih, harus aktif semua. Oh iya, iya, berarti misalnya satu konten bisa diupload di berbagai platform gitu ya? Seperti itu Kak. Tapi kalau Bang Hendra sendiri tujuannya nih buat konten-konten kebaikan nih apa sih? Pernah gak sih ada orang yang bilang kayak ini sosok baik nih, pengen jadi artis nih gitu, cari pamor nih, pernah gak ada orang begini? Ya palingan kalau komentar-komentar seperti itu ada Kak. Mungkin ada yang komen tangan kanan memberi, tangan kiri mendokumentasi seperti itu Kak. Kalau untuk komentar seperti itu Kak, ya diabaikan aja sih. Mungkin sedikit sekali yang komen seperti itu karena mungkin netizen kan sudah pintar sekarang, sudah tahu yang mana benar, yang mana salah seperti itu Kak. Jadi lebih ke keikhlasan dalam hati sendiri Kak. Juga kalau kita ikhlas kan mungkin diberikan sama yang di atas, diberikan jalan seperti FYP terus seperti itu Kak. Berarti emang tujuan Hendra sendiri buat konten-konten kebaikan nih biar memotivasi juga nih ya bagi teman-teman ya untuk bantu gitu kan. Baik, Hendra kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi ya terkait dengan tema kita yaitu mencari kebaikan melalui konten. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.